masuk dalam kerajaan Allah. Lepaskan diri saudara kalau saudara merasa berada di dalam kegelapan. Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, Syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih. Kita akan membahas sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dunia metafisis, sarang iblis. Untuk membongkar kegelapan ini kita berdoa terlebih dahulu, saudaraku. Bapa di surga, kami undang Kau hadir di antara kami. Engkau yang memberkati anakmu yang berbicara kata demi kata, kalimat demi kalimat untuk anak-anakmu yang mencari dan menemukan Engkau. Mari Tuhan Kau membuka hati anak-anakmu supaya kata-kata dan kalimat masuk dan merasuk di dalam kehidupan anak-anakmu. Segala kuasa iblis yang mengganggu acara ini dalam bentuk apapun oleh siapapun dalam nama Yesus Kristus kami usir keluar. Mari Tuhan Kau beracara untuk membahas dunia metafisis sarang iblis. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dunia abu-abu tersebut, dunia abu-abu metafisis, mudah sekali menyesatkan umat manusia, saudara. Ya, kita membahas bukan karena saya pernah di sana, yang saya tinggalkan dan saya ikut Tuhan, bukan karena itu. Tetapi karena iblis dan anak buahnya berkiprah di sana. Begitu banyak tipu daya iblis yang dilontarkan dari dunia yang dikuasai oleh bapa segala dusta itu. Mari kita bongkar dari kacamata kebenaran ilahi. Dunia abu-abu metafisis. Artinya metafisis adalah melampaui hal-hal yang bersifat fisis. Menjadi sarang iblis. Kenapa? Dan anak buahnya tentunya. Karena yang pertama iblis dan anak buahnya hanya memiliki roh. Perhatikan ini penting sekali. Hanya memiliki roh. Energi-energi yang dimilikinya,
kuasa dan kemuliaan dan akal budi hanya bisa disalurkan melalui makhluk yang memiliki tubuh alamiah, yakni manusia. Binatang hanya sesekali untuk bisa dimasukin oleh kegelapan. Lukas 8 ayat 32 sampai 33. Lukas 8 ayat 32, adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Ayat 33, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Oh, itu yang terjadi. Saudara, iblis lebih suka memasuki manusia. Contoh kita tengok 2000 tahun yang lalu Yudas Iskariot, ya, dimasuki oleh iblis. Kita tengok Yohanes 13 ayat 27. Yohanes 13 ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kerasukan iblis. Juga roh-roh jahat yang tinggal dalam orang gila dari Gerasa. Ya, tadi sebagian sudah dibaca dalam Lukas 8 ayat 27 sampai 33, saudara bisa baca. Tentu saja iblis tidak dapat semau gue. Ingat ini, tidak dapat semau gue memasuki setiap manusia. Hanya manusia-manusia yang berhutang maut. Apa itu? Manusia-manusia yang menyembah iblis. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Manusia-manusia yang menyembah iblis. Perhatikan, dengan mudahnya akan dikendalikan oleh iblis. Dengan mudahnya tidak hanya dirasuki, dikendalikan. Lukas 4 ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kerajaan dunia. Saudara nanti bisa lihat skemanya. Kerajaan dunia. Lanjut. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Itu dia. Kemuliaan dan kuasa kegelapan, kekuasa dan kemuliaan duniawi akan diberikan kepada siapa saja. Dengan syarat, ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jika kamu menyembah aku. Siapapun yang menyembah iblis, maka iblis punya hak untuk menagih utang dia, mengerjain dia, membuat nasib buruk, atau seakan-akan nasib baik. Tubuh alamiah, tetapi rohnya sebetulnya yang akan dikerjain. Masuk alam maut, dikendalikan oleh iblis di dalam kerajaan maut. Juga orang yang berdosa dan berkejahatan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 8, saudara bisa baca sendiri. Atau yang mengikat perjanjian dengan dia. Yesaya 28 ayat 15 sampai 20. Udah berkali-kali kita baca, maka saudara bisa baca sendiri. Yes, bagi manusia-manusia yang berhutang maut kepada iblis, iblis berhak memasukkan setan-setan, memasukkan roh-roh jahat ke dalam tubuh alamiah si manusia. Ngapain? Untuk merajut nasib buruk atas si manusia. Plus membentuk si manusia menjadi manusia yang jahat. Ya, yang dengan memberikan absintus itu racun maut, meletakkan kenajisan, membentuk karakter buruk. Ya, saudara sekali lagi baca Yesaya 59 dan 1 sampai 8. Sehingga dapat dijadikan alat oleh iblis untuk melawan Allah. Itu orientasinya.
Itu motivasinya. Kehendak tubuh alamiah si manusia, keinginan tubuh alamiah manusia dikuasai oleh iblis, tidak mampu berbuat baik. Roma 7, saudara baca sekali lagi, ayat 16 sampai 24. Lihat di bawah ini. Yang kedua, dapat memperdaya. Kenapa mereka senang sekali berada di dunia metafisis? Mereka suka bersarang di sana karena dapat memperdaya umat manusia dengan menyamar sebagai Allah. Manusia yang merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki tubuh rohaniah dan tubuh alamiah, satu-satunya, saudara. Sulit sekali untuk menyembah Allah yang transenden. Allah yang transenden, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung, Allah yang superlatif. Karena roh yang seharusnya dipakai untuk menyembah Allah terpenjara di dalam kerajaan maut. Itu yang terjadi banyak orang. Dan keinginan tubuh alamiah cenderung untuk duniawi, cenderung menerima tawaran iblis tadi. Dari dalam dunia metafisis, iblis dan anak buahnya membuat Allah, aneka Allah tanda huruf kecil, ilah untuk disembah sesuai dengan kebutuhan manusia-manusia. Mau apa? Mereka menyediakan dewa-dewa, mau dewa perang, mau dewa berkah, bla bla bla, banyak. Saya ingin sampaikan kepada saudara, cara penyesatan tersebut sudah dilakukan iblis sejak zaman purbakala, saudara. Membuat Allah dari berbagai benda, bentuk patung, dan menyerupai apapun untuk disembah, maupun sebagai sarana ibadah, tanda kutip sarananya. Kerinduan roh-roh manusia sesungguhnya untuk memasuki dunia teratas, dunia keilahian, disesatkan dalam dunia metafisis. Kita tengok Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 29. Ayat 22, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Di Yunani, saudaraku. Athena. Lanjut. Ayat 23, "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal." Kepada Allah yang tidak dikenal. Mereka ingin memasuki hal-hal yang ilahi, tetapi tidak kenal, nggak tahu jalannya. Maka iblis meletakkan, mendorong, menawarkan dunia metafisis. Lanjut. "Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Ayat 24, "Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia." Itu dia, tidak tinggal dalam kuil buatan manusia. Jangan dikotakinlah Allah Sang Maha Esa, Allah Sang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pencipta. Lanjut. Ayat 25, "Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Itu dia. Lanjut. Ayat 26, "Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka." Itu Allah kita, saudaraku yang kekasih. Tapi perhatikan bahwa banyak manusia menyembah Allah-Allah buatan di dalam dunia metafisis, buatan
iblis. Lanjut. Ayat 27, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Lanjut. Ayat 28, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. 29. Ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan kalian manusia. Keadaan ilahi, saudaraku yang kekasih, dicari oleh umat manusia. Ya, tetapi mereka menganggap keadaan ilahi tidak lebih daripada keadaan metafisis yang paling tinggi atau keadaan-keadaan yang bisa digantikan oleh patung-patung. Saya ingin sampaikan kepada saudara, iblis merekrut nabi-nabi palsu, menyamar seperti domba, memakai mantra-mantra dalam nama Tuhan, dalam nama bla 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 bla, untuk menyesatkan umat manusia. Sekali lagi saudara membaca Matius 17 ayat 15 sampai 23 supaya kita masing-masing memahami bahwa itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ada yang disebut tadi sudah kita baca, ada yang disebut sebagai kerajaan dunia. Ada yang disebut sebagai perjanjian maut. Iblis menawarkan kerajaan dunia, tadi udah kita baca, kepada umat manusia yang mau menyembahnya. Kalau mereka tergiur dan mau menyembahnya, kuasa dan kemuliaan yang dikasihkan oleh iblis kepada si manusia dengan hutang maut yang luar biasa berat. Menggantikan berhala-berhala modern, berhala kuno dengan berhala-berhala modern, saudaraku yang kekasih, yang penuh dengan keduniawian, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan hedonisme, penuh dengan keserakahan. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Jadi berhalanya bukan lagi patung-patung, walaupun masih ada, tetapi bentuknya sudah beda. Bentuknya merah-merah warnanya, saudaraku yang kekasih. Tetapi itu kecil, miliar bentuknya. Lanjut. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Yang sama dengan penyembahan berhala, keserakahan. Lanjut. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Saudaraku yang kekasih, lalu mereka banyak yang mengadakan perjanjian maut, perjanjian bohong. Yesaya 28 ayat 15 sampai 18. Perjanjian maut, saudaraku yang kekasih. Mungkin bukan dukun kok. Mereka memakai mantra-mantra di dalam nama Tuhan, itu dia. Ayat 15, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan, biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Itu dia. Bohong sebagai perlindungan, saudaraku. Seakan-akan, perhatikan baik-baik, seakan-akan dibacok nggak apa-apa. Sebetulnya kelihatannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kelihatannya. Tetapi yang sesungguhnya golok masuk ke kepala, otaknya pecah atau kepalanya pecah, itu yang menjadi hutang maut bagi orangnya. Tampak sekarang nggak apa-apa, nggak mempan peluru, yes, bisa tampaknya kebohongan itu sekarang tampaknya. Tetapi nanti ditagih oleh iblis, kalau engkau tidak mati karena peluru, maka engkau menjadi memiliki hutang maut sebesar 1000, kalau dihitung matematis sebesar nyawamu. Dan rohmu akan
masukkan kerajaan maut. Dan kelak kalau mati masuk ke alam maut, siksaannya jauh berlipat ganda dibanding dengan ditembak gak apa-apa. Saudaraku yang kekasih, engkau terlindung, tanda kutip, seakan-akan dari musibah, dari kecelakaan, dari kekerasan, atau dalam bentuk aneka. Perhatikan yang banyak. Ada penglaris atas dagangan, ya, penglaris atas usaha agar berkat yang didambakan diterima. Itu namanya ngutang kepada iblis yang harganya mahal, super mahal. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Super mahal, perhatikan baik-baik saudaraku yang kekasih. Super mahal. Yang harus dibayarkan si manusia sebagai hutang maut, termasuk dibayar oleh anak-anak, cucu-cucu, cicitnya, ya, sampai keturunan keempat. Perhatikan baik-baik. Wahyu 6 ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Sebuah timbangan untuk hutang piutang. Lanjut. Ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu." secupak gandum sedinar. Sedinar itu nilainya sama dengan 1 kambing. Kita cuman diberi secupak gandum. Saudaraku, itu gambarannya saja. Bahkan iblis berani membohongi manusia dengan fasilitas agar rohnya tidak perlu disiksa di alam maut. Perlindungan bohong tadi, perlindungan di siksa kubur akan hilang. Bohong besar. Bohong besar. Saudaraku yang kekasih, seorang penjual di kantin sebuah sekolah yang memakai jimat penghasilan agar dagangannya laris. Saudara, hidupnya gak karuan, anaknya berpenyakitan, ya, diceritakan oleh tetangganya yang ikut Tuhan. Bisa tetangganya itu tidak kelihatan jualannya karena dikerjain oleh roh-roh jahat yang diambil oleh pedagang yang mengambil penglaris itu. Ada restoran, ya, di puncak sini yang laris luar biasa. Kemudian terjadi musibah, suaminya mati muda. Tak lama istrinya menyusul meninggal. Padahal orangnya baik sekali, saya kenal. 20 tahun yang lalu mungkin. Saya diminta datang ke sebuah kantor. Pak Matius, tolongin dong saya jadi kepala di sini, kok rasanya nggak enak banget nih, baru 2 bulan. Tolong kita berdoa. Begitu saya masuk ke ruang direktur itu, "Pak, boleh nggak dijongkel-jongkelin?" Ya, saya pembawa congkelan. Saya congkelin di tembok-tembok di bawah-bawah, ada kali 10 nih, sampai belasan. Saudaraku yang kekasih, seorang calon, pada waktu itu calon ketua DPRD, dikepung ular pada waktu malam. Teriak-teriak ke Pak Matius, tolongin saya, di luar sana penuh ular, kami beberapa orang di dalam rumah. Saya diminta oleh orang pinter untuk dia mau jadi backing saya, dia menjadi backing saya nggak mau. Saya bilang backingnya Tuhan aja, nggak usah khawatir. Ular itu cuma kelihatan, nggak ada ularnya. Dan ternyata betul, mereka berdoa dan ular-ular itu kabur. Karena memang bohong, saudaraku. Iya, iblis memakai anak buahnya untuk menguasai dunia metafisis, untuk nakut-nakutin umat manusia. Saudara bisa baca Wahyu 13 ayat 1-10. Binatang yang keluar dari dalam laut.
binatang yang menguasai umat manusia dari segala bangsa, suku, dan segala macam. Roh jahat itu ya akan menawan dan membunuh manusia-manusia yang berhasil ditakut-takutinya, sehingga sakit takutnya mereka pada takut akan maut, mereka akan menyembah si binatang itu, stafnya Lucifer. Saudaraku yang kekasih, mereka banyak yang mengadakan berbagai bentuk perjanjian maut dengan iblis. Tadi udah dikatakan dengan segala bentuk resikonya. 4. Iblis memakai anak buahnya untuk menguasai dunia metafisik, untuk membuat kagum, saudaraku yang kekasih, umat manusia atas tipu daya kuasa metafisis. Ya, saya X di sana. Yang mereka buat, di sana ada binatang yang keluar dari bumi, istilahnya, yang bertugas merekrut umat manusia yang mengagumi kuasanya. Waduh, bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Ada yang bisa, saudara. Keluar dari api, kebakaran nggak apa-apa, ada. Taruh di atas kepala bisa keluar api, ada. Dan orang yang terkagum-kagum akan ikut mengambil bagian di dalamnya, akan ikut bekerja bagi iblis. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Perhatikan baik-baik. Mereka yang terkagum-kagum akan menjadi bagian daripada metafisis. Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya. Bukan karena dikasih chip apa-apa, ya, bukan kasih cipto atau siapa ya, saudara, karena kerja untuk iblis. Lanjut. Atau pada dahinya. Dahinya, otaknya dipakai untuk membantu memuliakan iblis. Bukan di sini ada chipnya. Ya, lanjut. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Itu dia resikonya. Wahyu 13 ayat 18. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudaraku yang kekasih, demikian itu yang terjadi. 666 per 1000 dari seluruh roh manusia memasuki neraka kekal kelak. Mengerikan sekali. Karya-karya kegelapan di dalam dunia metafisis memang menyesatkan umat manusia, saudaraku. Lalu jalan keluarnya gimana, Pak? Jalan keluarnya masuk kerajaan Allah. Jangan masuk kerajaan dunia. Jangan pernah masuk kerajaan maut dan kerajaan maut. Jangan masuk kerajaan dunia, masuk kerajaan Allah. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Tentang kerajaan Allah sudah kita pernah bahas. Saudaraku yang kekasih, tentu secara garis besar di sana, sebelum masuk ke sana, saudara harus memang membuang seluruh dosa, membuang seluruh kejahatan, namanya pertobatan total, membuang seluruh kenajisan, membuang seluruh absintus, membuang seluruh karakter buruk. Kalau tidak, saudara akan diseret kembali ke dalam dunia kerajaan maut, dunia metafisis mereka. Saudaraku yang kekasih, di dalam kerajaan Allah, saudara bisa melihat, bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
Akan tetapi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu iblis menyodorkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bangsa-bangsa yang mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Menyerahkan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Lalu Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. itu dia, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. itu dia. Itu rumusnya. Lanjut. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan-kesusahan semacam itu akan membuat saudara memasuki kehidupan abu-abu, dan iblis meletakkan di depan kehidupan saudara areal metafisis yang kemudian tanpa tahu kita masuki. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Ada Roh Kudus, Roh penolong yang dapat saudara miliki. Saudaraku yang kekasih, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu namanya dunia ilahi yang di atasnya metafisis. Saudara lihat skemanya. Dunia ilahi, dunia di atas metafisis. Saudara tahu kebenaran, saudara bisa melihat kebenaran itu karena ada Roh Kudus. Ayat 26 yang menyampaikan seluruh kebenaran. 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu dia untuk terlepas dari dunia kegelapan, saudaraku. Tapi apa sih Pak yang dimaksud dengan dunia keilahian? Sepotong informasi kebenaran ilahi akan disampaikan sebagai penutup. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 11. 1 Korintus 2 ayat 6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Bukan dari dunia ini, perhatikan, dari dunia fisis, dan bukan dari dunia metafisis. Lanjut. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Lanjut. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Disediakan Allah bagi kemuliaan saudara, kemuliaan kita. Lanjut. Ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Mereka banyak yang tidak mengerti kebenaran karena memang tidak menangkap ini. Tetapi engkau, saya dan saudara dapat menangkapnya ketika memasuki kerajaan Allah, ketika ikut Kristus. Lanjut. Ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Yes. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk mereka, untuk saudara yang mengasihi Dia. Lanjut. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itu dia. Saudara kita akan mengenal, lompat ke atas, di atas metafisis ada keilahian, di mana kita bisa memahami tentang Allah. Bahkan kita tahu roh kita. Ayat 11, kita paham akan roh kita. Ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri? Itu dia, roh saya dan roh saudara.
yang tidak terbiasa kita hidupkan, tidak terbiasa kita pakai. Kita lebih banyak memakai tubuh alamiah. Itu yang harus diubah. Lanjut. Yang ada di dalam diri dia, demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Roh saudara kita tahu dari roh kita, hidup saudara tapi kita tahu dari roh kita. Allah itu roh, sembahlah dengan roh kita, dan Tuhan Allah akan memberikan kebenaran kepada kita. Amin. Kita akan memasuki apa yang disebut sebagai masuk dalam kerajaan Allah. Lepaskan diri saudara kalau saudara merasa berada di dalam kegelapan. Dalam nama Yesus kami serahkan anak-anak Bapa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.